Orang NU, saya orang NU, lahir dan besar dalam tradisi NU di Madura. Cuman saya nggak tahu diakui NU atau tidak. Itu penting. Biasanya jelang pemilu itu banyak orang yang ngaku-ngaku NU sambil lalu mengatakan orang lain itu tidak NU. Ini repot. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah mau NU itu hanya sebatas menjadi alat politik. Kalau mau pilihlah calon dari NU, tokoh NU untuk jadi wakil. Udah selesai. Ini problemnya ada kecenderungan NU itu diperalat. Butuh suaranya tapi tidak butuh kepada calonnya, kan gitu Pak. Nah kalau mau sebelum ada janur melengkung soal siapa yang bisa maju, maka siapapun yang dalam tanda kutip diperalat oleh siapapun untuk mengeruk suara NU, bergennya harus bisa maju di 2024. Itu yang saya sebut, jangan maulah diperalat untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat ini. Baik, Pak Hanif, mungkin ada tambahan sebelum menutup liputan 6 Talks kita pada sore ini, PKB dan NU dan Caimin? Ya, saya setuju itu dengan yang disampaikan Mas Adi. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kalau sudah pilpres begini, NU, kader NU itu selalu dijadikan sebagai gini-ginian. Tapi apakah itu sebagai sesuatu yang serius atau hanya sekedar apa? Kalau bahasanya Mas Adi tadi kan memperalat, tapi saya pakai bahasa apakah itu hanya sekedar instrumen misalnya untuk meningkatkan elektoral dari partai ataupun pasangan capres. Nah, per hari ini kita lihat bahwa Nasdem dan Pak Anies Baswedan itu benar-benar serius gitu terhadap NU, sehingga karenanya bisa gabung bersama PKB dan mengusung Gus Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan. Kita belum lihat bagaimana partai-partai ataupun koalisi di tempat lain. Yang kedua, lagi-lagi kalau bicara soal NU itu ya NU itu adalah kita itu, kalau saya bicara itu. Ya, NU itu ya PKB. Kalau meminjam bahasanya Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, salah satu kiai sepuh di Pondok Pesantren Pelosok Kediri sana, beliau bilang bahwa PKB dan NU itu hua-hua. PKB dan NU itu ya sama, PKB ya NU, NU itu ya PKB gitu. Nah, persepsi yang semacam ini kan juga kuat di kalangan kiai-kiai, utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang tentunya ini juga menegaskan bahwa sejatinya kalau berbicara soal NU itu ya PKB itu NU. Kalau orang lain kan mungkin sedang mengasosiasikan diri dengan NU kan, sehingga dianggap NU. Gus Muhaimin itu ya NU itu bukan klaim, ini beda nih dengan orang lain yang ngaku-ngaku NU tadi. Nah, tapi kalau Gus Muhaimin itu memang dia NU-nya itu ya dia secara NU itu secara amalia dia NU, ya kan? Secara pemikiran, kalau di NU itu kan gini, ada secara amalia itu artinya tradisi-tradisinya, secara fikroh itu secara pemikiran, kemudian secara harokah gerakan organisasi, kemudian secara siasah politik. Nah itu kan dari seluruh pengertian itu kan ya, kalau Gus Muhaimin dan PKB itu ya NU 24 karat, NU total 100% gitu, bahkan 1000% gitu. Wow. Nah kalau yang lain kan sedang mencoba untuk berasosiasi kan, atau mengasosiasikan diri dengan NU, sehingga harapannya nanti kemudian bisa ngambil suara NU yang dalam bahasanya Mas Adi tadi disebut sebagai memperalat. Tapi jadi Pak Hanif, apapun itu ya. kalau ya. Jadi bisa dibilang yang NU adalah Caimin dan PKB. Kalau yang lain hanya tanda kutip ngaku-ngaku NU gitu. Nah ini dalam konteks pencawapresan atau pencarian pasangan di dalam koalisi-koalisi itu loh ya. Ya kan selama ini kan ya itu gitu loh. Jadi ya Gus Muhaimin yang itu benar-benar maksudnya nggak perlu dipertanyakan lah NU ya. Kami ini adalah NU. Kami itu tidak mencoba mengasosiasikan diri dengan NU. Kami itu adalah NU. Orang lain mungkin berusaha mengasosiasikan diri dengan NU. Nah, tapi apapun itu, kita ini, PKB ini, kita ini happy kalau kader-kader NU bisa memimpin di Republik ini. Karena bagi kami itu adalah hak secara NU untuk memimpin Republik Indonesia tercinta ini. Karena NU itu besar, ya kan, besar umatnya, besar peranannya di dalam proses pembentukan NKRI hingga hari ini. Sehingga memang kader-kader NU harus tampil memimpin. Jadi kader-kader NU jangan hanya dijadikan sebagai kalau bahasanya merujuk Mas Adi lagi, hanya sekedar diperalat. Nah hari ini kita tahu bahwa dengan deklarasinya Mas Anies Baswedan dan Gus Imin, nah ini berarti kan dalam konteks ini udah memang menempatkan kader NU sebagai pemimpin gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi kuda bagi kusir gitu kan. Ya, tapi ini memang menjadi kusir juga di situ, sehingga
kita bisa bersama-sama berperan di pembangunan Indonesia ke depan.